Part 3. Kata kakek Adena dalam bahasa Yunani artinya indah. Adena meringis. Jika ia memang benar indah, mengapa ia tidak diinginkan? Adena menatap pusaran kakek di hadapannya dengan mata berat karena tidak tidur semalaman. Karena ia berada di daerah Ciawi Bogor setelah 1 jam lebih naik bus antar kota sendirian. Kakeknya memang mempunyai villa di daerah situ dan minta dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari villa tersebut. Ia menolak dimakamkan di Jakarta ataupun di Riau. Almarhum lebih menyukai Bogor katanya. Adena menghela napas berat. Kakek, kenapa kakek gak bilang? Soal siapa aku? Siapa kakek? Kini semua masuk akal kek. Kenapa ibu dan ayah gak pernah sekalipun peduli padaku? Kenapa aku merasa hanya kakek? Selalu kakek orang yang menyayangi aku di dunia ini. Adena merasa kacau. Ia tidak tahu harus marah atau berterima kasih kepada almarhum kakek. Ia marah karena selama ini kakeknya menyembunyikan rahasia besar. Berbohong mungkin istilah jahatnya. Tapi ia juga berterima kasih karena ia direngkuh, dipungut setelah dibuang begitu saja. Aku harus apa kek? Seandainya ada kakek, mungkin aku masih punya alasan untuk bertahan. Adena berbisik pelan sembari mengusap air mata di pipinya. Saat itulah hujan turun, satu persatu, kemudian menderas. Adena mendengus kesal dan segera menutup kepalanya dengan hoodie. Lalu berlari menuju suatu warung kecil di dekat pemakaman. Warung yang menjual kopi dan mie instan dengan kursi dan meja kayu. Karena cukup banyak orang berteduh di sana, Adena terpaksa duduk di dekat seorang perempuan yang tengah merokok sambil menatap kosong ke arah jalanan. Di dekatnya ada segelas kopi susu yang tampaknya sudah dingin. Mang, punten, mau teh hangatnya 1, ujar Adena pada si penjual. Namun si penjual tampaknya tidak mendengar karena sibuk melayani pembeli lainnya. Adena terbatuk, napasnya kian sesak karena setelah berlari ia malah harus menghisap pula asap rokok dari perempuan di sebelahnya. Perempuan itu memakai jaket denim oversize dan celana kain warna hitam. Di balik jaket itu tampak seragam berkerah yang entah seragam apa. Perempuan melirik Adena yang basah kuyup, lalu menyodorkan sebotol air mineral yang masih tersegel. Gak usah, makasih, Mang. Adena memanggil si penjual lagi. Minum saja, masih tersegel kok. Adena terpaksa menerima air mineral itu, kemudian meneguknya. Adena menatap rokok yang ada di sela-sela jari perempuan itu. Ia seolah mengerti dan langsung mematikan rokoknya. Adena kemudian menyadari sesuatu, bahwa perut perempuan itu besar seperti buncit, atau mungkin dia hamil. Dia masih sangat muda, seusia Adena mungkin. Apa dia hamil di luar nikah? Seperti ibu kandungnya. Iya, aku hamil. Perempuan itu mengusap perutnya, seolah tahu apa yang dipikirkan Adena. Aku gak bermaksud gak sopan. Perempuan itu terdiam, sampai akhirnya mengambil batang rokok lainnya, menyalakan dengan pematik, lalu menghisapnya dalam-dalam. Tampak ia mengenakan beberapa gelang tali, dan salah satunya adalah gelang dengan hiasan besi berbentuk dreamcatcher. Adena membuang wajahnya, berusaha tidak menghirup asapnya. Kenapa juga ia harus memperhatikan perempuan itu? Ia ingin sekali pergi dari sana, tapi hujan masih mengguyur sekitarnya dengan deras. Kamu ada masalah juga? Perempuan itu akhirnya buka suara setelah terdiam menatap Adena. Urus saja masalahmu sendiri. Apapun masalah kamu, pasti aku lebih sial. Adena mendengus. Ia merasa hidupnya sudah cukup sial sampai saat ini. Bisa-bisanya perempuan di sebelahnya itu menyombongkan diri. Setidaknya dia pasti punya orang tua, bahkan pacar yang menyayanginya. Ya, buktinya dia hamil. Adena kemudian terbatuk karena sesak. Bisa tolong matikan rokokmu? Tahu nggak? Aku disuruh aborsi. Perempuan itu menatap udara kosong dengan tatapan yang kosong pula. Ternyata perempuan itu setidaknya membuat Adena menoleh. Konyol ya, dia cinta sama aku katanya. Tapi begitu aku hamil, aku malah disuruh aborsi. Ketika aku menolak, dia malah ninggalin aku. Dia bilang sekarang saatnya dia kembali ke keluarganya. Adena mencibir. Pacarmu punya istri? Punya anak juga. Masih kecil sih. Perempuan itu tertawa kecil. Ya, aku memang gak bisa memilih kepada siapa aku jatuh cinta. Tapi aku bisa memilih mau membiarkan anak ini hidup atau enggak. Oke, kali ini Adena benar-benar kesal mendengar ucapan perempuan itu. Ia benar-benar merasa terganggu dengan ucapannya. Adena lantas berdiri dari tempatnya,
mengibaskan tangan untuk mengusir asap rokok di sekitarnya. Ya terus kenapa kamu ngerokok? Itu mungkin membahayakan bayi di perut kamu. Kalau mau bunuh dia, bunuh yang benar, aborsi sekalian. Teriakan Adena rupanya menarik perhatian para pembeli lain. Mereka semua menoleh, apalagi mendengar soal aborsi. Wajah perempuan itu kaget campur malu. Ia mengecilkan suaranya, lalu mendekati diri ke Adena. Apaan sih? Kenapa kamu marah-marah? Kenapa banyak sekali perempuan tolol? Udah menghancuri keluarga orang, main-main sama suami orang, pas hamil malah main-main dengan nyawa bayi. Biarkan dia hidup atau bunuh sekalian. Dia juga punya hak buat hidup dan disayangi, seru Adena kesal sambil menitikan air matanya, lalu segera pergi dari warung itu. Perempuan itu terpaku menatap kepergian Adena, karena bertepatan dengan itu terasa sesuatu bergetar di perutnya. Semua orang masih menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Ia hanya menembuskan napas kencang.